Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya sudah pasang banner di beberapa properti. Ada respon yang tanya, WA, minta foto, minta spesifikasi. Tetapi pada waktu saya follow up, ternyata mereka hanya tanya-tanya, ghosting. Diajak survei, tidak segera memberikan jawaban. Jadi ini adalah hal-hal yang sering dihadapi oleh agen properti. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu mindsetnya. Jadi di dalam kita berjualan properti, kita tidak butuh banyak orang yang serius terhadap properti yang kita pasarkan. Itu dulu. Jadi kita hanya butuh satu buyer serius atau satu respon serius yang akhirnya membeli properti yang kita pasarkan. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan satu respon yang serius, memang ada 10-20 respon yang hanya tanya-tanya, yang kurang serius, yang belum melakukan penawaran, yang belum bisa diajak survei dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari proses. Jadi kalau seandainya kita menerima respon 10 dan semuanya serius, saya rasa banyak agen properti yang kaya raya. Semua orang pengen jadi agen properti. Nah, hal itu yang Anda harus punya dulu. Jadi memang itu adalah bagian daripada sebuah proses menjualkan properti. Kita bakal di PHP, kita di ghostingin, hanya tanya-tanya doang. Terus kemudian diajak survei sulit. Memang seperti itu. Nah, jadi kita mesti tahu siapa saja yang telepon kita apabila kita pasang banner ataupun iklan di properti. Jadi yang pertama, memang dia buyer. Dia ingin tahu properti yang sedang Anda pasarkan. Buyer sendiri pun akan dibagi beberapa. Ada buyer yang serius, buyer yang tanya-tanya doang, ataupun buyer yang lain-lain juga. Terus yang kedua, bisa saja dia agent, tetapi dia tidak memperkenalkan diri sebagai agen properti. Dia hanya seolah-olah bertindak seperti seorang buyer. Nah, yang ketiga adalah mereka bisa aja juga menjual di sekitar itu. Mereka adalah vendor. Bisa saja seperti itu. Jadi pada waktu ditanya, mereka ya memang nggak mau beli, mereka mau jual. Mereka hanya membandingkan properti yang Anda pasarkan ini. 3 potensial orang yang akan telepon properti Anda. Jadi yang memang betul-betul akan beli, hanya kalau dari bagian itu tadi yang saya bilang adalah sepertiga. Dari buyer pun nanti akan disortir lagi menjadi yang serius ataupun yang tidak serius, yang cocok dan yang tidak cocok. Nah, selanjutnya bagaimana? Jadi setelah kita sudah catat respon buyer yang telepon kita terhadap properti yang kita pasarkan, yang next kita lakukan adalah follow up secara rutin dan berkala. Jadi kita wajib untuk follow up mereka. Jadi kemarin ada yang telepon, hari ini kita follow up. Memang pada waktu kita follow up, tujuan pertama adalah ngajak survei. Terus juga tanyakan profil siapa yang telepon Anda. Apa kebutuhan mereka. Kalau memang berhasil disurvei, oke. Tinggal Anda tahu di lapangan seberapa serius ini buyer.
Tetapi kalau mereka belum bisa disurvei, belum mau survei, coba digali lagi siapakah mereka. Di 3 kategori ini, jatuh di kategori yang mana? Kalau memang dia bayar tetapi nggak cocok dengan properti yang Anda tawarkan, coba tawari opsi yang lain. Apabila dia agent, ya memang biasanya kalau di follow up agak menghindar. Kalau memang dia tidak mau menawarkan properti Anda. Atau yang ketiga, dia vendor. Dia punya properti di sekitar properti yang Anda jual. Apabila dia vendor, coba gali. Apakah Anda juga bisa memasarkan properti yang mereka jual? Jadi kalau mereka vendor, Anda bisa mendapatkan properti lagi untuk dipasarkan. Jadi follow up secara rutin untuk memisahkan antara buyer yang serius, buyer yang tidak serius, agent, dan juga vendor. Dan yang terakhir, yang paling penting di dalam menghadapi situasi tersebut adalah mengenai mental. Jadi banyak agen properti yang menyerah karena masalah mental. Di PHP, di reject, terus kemudian transaksi tidak terjadi transaksi. Akhirnya kena mental dan mereka menyerah. Jadi yang ketiga yang nggak kalah penting adalah mengenai mental. Jadi kalau kita lihat, kita asumsikan atlet yang hebat adalah atlet yang punya skill dan juga mental yang kuat. Mental ini harus siap menghadapi segala macam situasi yang terjadi, worst case yang terjadi. Jadi kalau kita melihat, let's say pemain badminton, ada di suatu posisi di mana dia tertinggal cukup jauh. Nah, bagaimana mental ini mempengaruhi situasi tersebut? Apabila dia mempunyai mental, dia merasa dia harus menang, dia merasa terbebani. Nah, apa yang akan terjadi? Dia pasti kalah. Tetapi kalau dia punya mental nothing tulus, dia hanya berpikir bahwa saya harus hanya perlu melakukan yang terbaik. Kalah menang itu urusan belakang. Yang penting saya enjoy saja prosesnya. Nah, hal ini bisa membuat perbedaan. Mainnya jauh lebih santai. Dia juga tidak kesusu atau terburu-buru di dalam menyelesaikan permainan. Dan hal ini yang membuat kemenangan. Jadi agen properti yang bisa sukses adalah agen properti yang punya mental nothing tulus. Punya mental walaupun belum closing, yang penting lakukan yang terbaik. Biasanya jadi agen yang hebat. Tetapi agen properti yang selalu bingung, kok saya nggak closing, kok saya belum closing, kok orang PHP dan sebagainya. Biasanya cepat atau lambat akan mempunyai masalah mental. Dan apabila dia tidak kuat menghadapi ini, dia pasti menyerah di tengah jalan. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, ada 3 hal yang penting: mindset, kemampuan di dalam follow up, dan masalah mental.